warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila dari kelas 1 Hanskelsen Prodi Ilmu Hukum Universitas Asahan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pluralisme hukum, di mana terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat kita. Baik teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk baik dari sisi budaya, agama, serta adat istiadatnya. Oleh karena itu, kita mengenal adanya 3 sumber hukum yang berjalan bersamaan, yaitu hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Salah satu contoh nyata dari pluralisme hukum yang dapat kita lihat yaitu dalam bidang perkawinan dan juga warisan. Misalnya di Bali, hukum waris mengikuti sistem patrilineal di mana anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sedangkan di Minangkabau berlaku sistem patrilineal yang mengikuti garis keturunan ibu. Namun, bagi umat Islam dari kedua wilayah tersebut dapat menyelesaikan masalah warisan melalui hukum Islam di pengadilan agama. Nah, dari contoh tersebut terlihat jelas teman-teman bahwa berbagai sistem hukum hidup dan diakui keberadaannya oleh negara. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18D ayat 2 disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-haknya selama masih sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya, pluralisme hukum tidak perlu diakhiri, tetapi harus dibiarkan tumbuh berdampingan dengan masyarakat. Karena keberagaman hukum ini adalah cerminan dari jati diri bangsa Indonesia yang kaya akan nilai-nilai lokal dan budaya. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa semua sistem hukum tersebut tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia, agar tidak menimbulkan ketimpangan atau konflik di masyarakat. Jadi, pluralisme hukum bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan bangsa Indonesia dalam menjaga keadilan dan keberagaman di tengah perbedaan. Pull your panties down from under you.